Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Mari kita langsung saja ke materinya. Minggu lalu anak-anak telah belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi di masyarakat. Nah, sekarang usaha ekonomi ini ada yang dikelola sendiri anak-anak, ada pula yang dikelola secara berkelompok. Coba anak-anak perhatikan bagian berikut ini. Di sini ada usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan. Ada perdagangan, ada jasa, ada pertanian, ada industri kecil. Nah, anak-anak, ini adalah usaha yang dikelola sendiri ya. Usaha ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana anak-anak. Kita akan bahas mengenai usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang pertama ada pertanian. Usaha pertanian ini sebagian besar usaha pertanian yang dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal yang sangat terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Namun anak-anak ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan ini secara perorangan, biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya anak-anak, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, di warung, toko kelontong. Nah, itu adalah usaha perdagangan. Jenis usaha yang selanjutnya adalah usaha jasa. Nah, usaha jasa ini secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya nih anak-anak, ada usaha fotokopi, ada bengkel, ada potong rambut, penjualan pulsa, terus ada tukang jahit. Itu usaha jasa. Sekarang kita lanjut ke industri kecil. Industri kecil ini dikelola secara perorangan, merupakan industri rumahan. Contohnya nih anak-anak, ada pembuat kerajinan tangan berupa keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Nah, ini adalah jenis industri kecil. Sekarang kita akan membahas tentang usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Kalau tadi kita sudah bahas tentang usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri, sekarang kita bahas tentang ekonomi yang dikelola secara kelompok. Pertama ada firma, kedua ada persekutuan komanditer, yang ketiga ada perseroan terbatas, yang keempat ada badan usaha milik negara yang disebut BUMN. Nah, yang terakhir ada koperasi. Agar lebih paham mengenai usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok, kita akan bahas satu persatu agar lebih paham lagi mengenai usaha ekonomi secara kelompok. Yang pertama, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma ini biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Selanjutnya ada persekutuan komanditer.
Persekutuan komoditor ini didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Untuk sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif ini berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV ini dapat dikembangkan dari firma. Dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Selanjutnya ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Nah, saham ini diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Nah, setiap saham ini memiliki nilai nominal tertentu anak-anak. Pemilik saham ini akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usahanya, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Nah, ini untuk jenis usaha perseroan terbatas anak-anak. Selanjutnya ada badan usaha milik negara yang biasanya disebut BUMN. BUMN ini merupakan sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum dan perseroan terbatas. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifatnya strategis atau vital. Nah, di Indonesia ini juga terdapat badan usaha milik daerah atau BUMD. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Nah, tujuan pendirinya BUMD ini yang pertama ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya ada koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1 yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, anak-anak, koperasi ini pertama kali dikembangkan oleh Dr. Muhammad Hatta. Lalu, atas perannya tersebut beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk-bentuk koperasi di Indonesia. Yang pertama ada koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini usaha yang bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya anak-anak kayak beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Nah, tujuannya ini untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak. Dengan mengkonsumsi barang atau jasa ini, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Lalu ada koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah kekumpul itu dipinjamkan kepada anggota. Yang ketiga, koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya.
Koperasi ini beranggota secara produsen ataupun secara pengusaha. Misalnya seperti pengusaha batik, pengusaha tahu, pengusaha tempe, serta pengusaha sapi perah. Yang keempat, koperasi jasa, yaitu suatu bersama yang menyediakan layanan atau jasa bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. Selanjutnya, nomor 5. Koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola sebagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya seperti KUD. KUD itu Koperasi Unit Desa. Nah, itu dia anak-anak penjelasan tentang jenis-jenis usaha mandiri maupun secara kelompok. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton video Ibu. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.